Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi peluang untuk terus mengkaji hingga bisa terpahami kalam-kalam Allah yang tertuang dalam kitab suci ini. Yang aksentuasinya kita arahkan kepada kajian membangun personality. Dengan adanya kajian membangun personality ini, kami berharap agar setiap hari diri kita ini akan terbangun sedikit demi sedikit, sehingga nanti sampai akhirnya kita menjadi personality yang mumpuni. Kita ketemu lagi dengan istilah insan. Di surat Al-Fajr ini di ayat 23-nya. Kalau yang kemarin itu dalam bab rizkun, ya, insan berhadapan dengan rizkun, maka terjadi dua fenomena sekaligus. Dia merasa mulia dan dia merasa hina. Dan ini harus kita delete dalam mindset kita. Selanjutnya di surat yang sama di ayat 23-nya juga Allah mengungkapkan kasus insan ini, tapi bukan dalam bab zikrun, tapi bab zikir. Kita buka ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waji'a yawma idzin bijahannama yawma idzin yatadhakkarul insan wa anna lahu dzikra. Kalau secara lafaz, ya, label kelas kata GI itu adalah GI. Kata dasarnya berasal dari kata dasar ja'a, ya. Ja'a. Kalau ja'a artinya telah mendatangkan. Nah, ini dibentuk dalam bentuk majhul. Majhul itu artinya pasif, ya. Nah, dalam majhul kalimat pasif, maka artinya telah didatangkan. Beda, ya, antara mendatangkan dengan didatangkan itu berbeda. Kalau mendatangkan itu dia aktif, kalau didatangkan itu pasif. Makanya ahli linguistis menyebutnya ini adalah fi'il madhi majhul. Majhul itu artinya ada objek, ada, dia menjadi objek. Nah, siapa subjek tersembunyinya? Itu Allah. Karena ini adalah kalam khobar, ya, dan ada huruf waw atof di depannya, berarti ada cerita sebelumnya,
ada proses. Nah, ada proses sebelumnya. Ya. Ini konotasinya cerita tentang eskatologi. Dia hadir karena telah dihadirkan. Begitulah wajib ayat. Didatangkan. Kapan waktunya? Kapan waktunya? Yaitu yauma izin, berarti ada kehadiran, maka akan dihadirkan, ya, maka akan dihadirkan semuanya pada saat eskatologi. Apa yang dihadirkan? Bijahannam. Akan dihadirkan Jahannam. Jahannam itu tempat yang salah atau tempat yang benar bagi seorang hamba Allah. Kalau kita sebagai seorang hamba Allah, apakah Jahannam itu tempat kita? Tentu tidak. Hamba Allah itu tempatnya bukan di Jahannam. Terus kenapa sampai manusia itu bertemu dengan Jahannam? Kenapa? Karena dia terus menerus mendominasikan insannya dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini. Orang yang terus menerus memakai dominasi insannya, maka akhirnya dia akan ketemu dengan Jahannam. Dia akan bertemu dengan tempat yang salah. Itulah yang dimaksud dengan tersesat. Di tempat yang salah, pasti orangnya pun bersalah. Nah, di tempat yang salah kok berjalan zikrunnya. Ya tazakkarul insan. Baru dia bekerja zikirnya. Nah inilah. Enggak, salah tempat. Salah tempat. Harusnya zikirmu itu bekerja bukan di tempat ini. Bukan di tempat ini. Zikirmu bekerja harusnya sebelumnya di tempat yang benar. Bukan di tempat yang salah. Memang psikologi manusia seperti itu. Kalau dia sudah terpojok, barulah ingat. Salah tempat. Ya, salah tempat. Nah, ini masuknya dalam bab zikir ya. Ya tadzakarul insan itu kata zakarunya berasal dari kata zakar. Waktu yang salah di tempat yang salah. Berarti orangnya pun salah. Kalau di tempat yang salah, di waktu yang salah, bukan zikir namanya. Zikir, siap-siap aja yang jungkir gitu kan. Nah, jadi secara tanzil ini tentang eskatologi ya, masuk fenomenologi insan dalam bab zikir ini.
Di mana terjadi fenomenologinya? Kok zikir pada saat kita sudah berada di tujuan yang salah, udah nggak akan berdaya guna zikir itu. Makanya di kalimat akhirnya wa ana lahu zikro, tidak berguna lagi mengingat itu baginya, nggak ada lagi, nggak berguna lagi, nggak berguna lagi. Nah, jadi harusnya kita berzikir itu sebelum kejadian, bukan setelah kejadian. Sebelum kejadian harusnya kita berzikir. Setelah kejadian udah nggak bisa lagi. Apa zikir itu, Bang? Makna zikir paling kecil itu adalah pelajaran. Zikrun itu adalah pelajaran. Belajar. Bukan, jadi zikir itu bukan hanya sekedar subhanallah, 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 itu bukan. Karena bentuk konkret dari pelajaran itu adalah ya Al-Quran ini. Al-Quran ini adalah zikrun. Nah, Al-Quran in huwa illa zikrun lil alamin. Quran ini tidak lain adalah pelajaran. Jadi Quran ini adalah berisi pelajaran. Jadi sebelum terjadi kejadian yang negatif, sebelum habis batas waktu yang telah ditentukan, maka disitulah zikir berlaku. Bukan pada saat kejadian yang berlangsung. Tapi sebelum kejadian itu kita harus belajar. Nah, terus belajar sampai kita menemukan tempat yang benar, bukan tempat yang salah. Nah, jahanam itu adalah tempat yang salah, bukan tempat kita. Tempat kita adalah mardhatillah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.